Jadi tadi sudah sedikit disampaikan bahwa memang yang disampaikan oleh Jerome Powell di Jackson Hole meeting di weekend kemarin itu masih mengindikasikan ya bahwa meskipun memang the Fed melihat adanya perkembangan positif dari penanganan inflasi, namun memang saat ini laju inflasi di Amerika Serikat ya, khususnya ya indikator yang sangat diperhatikan oleh The Fed yaitu core PCE inflation yang menjadi berpengaruh terhadap tren inflasi dalam jangka panjang itu masih tetap berada jauh di atas target ya. Jadi Jerome Powell sendiri menyampaikan bahwa core PC inflation sampai dengan bulan Juli itu masih berada pada level 4,3%. Dan sepertinya memang tren ke depan ya, kita melihat bahwa sinyal yang diberikan ini mengindikasikan bahwa uh, kebijakan penanganan inflasi di Amerika Serikat itu masih belum berakhir ya, atau masih ke depan sepertinya masih perlu dibutuhkan kebijakan yang lebih ketat lagi agar memastikan inflasi itu dapat secara konsisten turun dalam jangka panjang. Jadi memang dalam 2 bulan terakhir kalau kita lihat CPI itu memang relatif rendah ya, di bulan Juli itu 3,2%. Namun hari ini juga disebabkan oleh adanya high base sehingga ke depan sepertinya inflasi untuk CPI sendiri itu masih ada potensi untuk mengalami kenaikan. Next. Ya, jadi ini sedikit menjelaskan lebih detail mengenai core PCE inflation ya. Jadi memang uh, Jerome Powell sendiri menjelaskan secara sedikit lebih detail rinci ya bahwa beberapa komponen yang berpengaruh terhadap core PC inflation ya. Yang pertama itu adalah durable goods ya, memang sudah menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan ya, sampai dengan bulan Juli itu sudah mencatatkan deflasi sebesar sekitar 1,4%. Sementara itu ada dua komponen lainnya ya, yaitu untuk housing services ya atau jasa perumahan yang saat ini masih relatif meskipun sudah melandai itu masih menunjukkan adanya atau masih tercatat cukup tinggi ya. Jadi dalam beberapa bulan terakhir sampai dengan bulan Juli itu datanya relatif flat ya, dari harapannya menurun tapi ternyata sampai dengan bulan Juli itu relatif flat. Sementara untuk indikator yang memang paling berpengaruh ya, yaitu non housing services ya, yang menjadi pembentuk mungkin setengah dari kontribusinya, dari kontribusi terhadap PC inflation itu didorong oleh non housing services ya. Ini termasuk beberapa sektor ya seperti healthcare, kemudian jasa makanan atau food services, transportasi dan juga akomodasi ya. Ini contohnya adalah restoran. Jadi mungkin memang untuk non-housing services ya yang ditunjukkan oleh sticky price CPI itu penurunannya itu tidak seperti yang diharapkan. Memang khusus untuk kelompok barang ini itu relatif tidak terlalu sensitif terhadap suku bunga, sehingga mungkin The Fed masih harus tetap melakukan kebijakan moneter yang ketat ya, tidak hanya mungkin menaikkan suku bunga tapi tetap melakukan semacam kuantitatif tightening ya, sehingga diharapkan akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang melambat ya. Ini juga diharapkan akan dapat menurunkan inflasi secara lebih efektif. Dan dengan adanya sinyal atau remarks dari Jerome Powell di Jackson Hole meeting kemarin, itu sepertinya ada semacam shifting ya dari ekspektasi market yang sebelumnya ya sampai dengan akhir bulan Juli lalu, mereka itu berpendapat bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga lagi. Dan sampai dengan tanggal 25 Agustus kemarin itu ternyata memang ekspektasi akan kenaikan terutama di bulan November itu mengalami peningkatan dari sebelumnya itu hanya sekitar 28,9%, itu naik signifikan menjadi 46,7%. Sementara yang berpendapat bahwa akan naik ke level 6% itu juga mengalami peningkatan sebesar 9%.
dari sebelumnya itu hanya 3%. Jadi memang adanya adjustment dari ekspektasi market ini menimbulkan volatilitas market ke depan, dan terutama ini terlihat dari kenaikan yield dari surat-surat berharga. Next. Jadi imbas terhadap market sendiri itu memang cukup signifikan ya, di mana terutama terhadap nilai tukar dan juga US Treasury yield, di mana di hari Jumat lalu itu terjadi kenaikan ya, jadi spread ya atau inverted yield-nya itu semakin dalam antara 2-year US Treasury dan 10-year, dan memang yang untuk 2-year ini sendiri itu relatif lebih sensitif terhadap suku bunga. Jadi sejak pekan lalu itu menembus level 5%. Jadi di hari Jumat kemarin untuk yang 2-year ini mencapai naik 5,5 basis point, mencapai 5,08%. Dan level ini ya untuk pertama kalinya selama jangka waktu yang cukup panjang untuk yang imbal hasil 2-year itu menembus 5% untuk pertama kalinya selama 16 tahun terakhir. Sementara untuk 10-year US Treasury yield itu sedikit turun, tapi memang masih relatif berada di level yang tinggi, yaitu 4,24%. Jadi secara bersamaan juga kita lihat ya dampaknya terhadap imbal hasil dari SBN. Jadi yang untuk 2-year SBN itu naik 9,3 basis point di hari Jumat, ditutup di 6,37%. Jadi merupakan level yang tertinggi dalam kurang lebih sekitar 5 bulan terakhir. Namun kalau kita lihat memang sisi positifnya ya, yaitu selisihnya terhadap yield dari US Treasury yang 2-year itu meningkat ya, dan ini merupakan salah satu indikator yang diperhatikan oleh Bank Indonesia ya. Jadi Bank Indonesia saat ini lebih memperhatikan spread dari 2-year US Treasury dengan 2-year SBN yield. Jadi dengan melebarnya spread ini ya, dengan kenaikan yang imbal hasil SBN yang 2-year itu diharapkan memang tekanan terhadap rupiah itu agak sedikit mereda dan tetap memberi atau mendorong SBN yield-nya itu masih lebih atraktif agar investor asing tetap masuk di Indonesia. Next. Dan tentu saja impact terhadap nilai tukar. Sepertinya memang sepanjang pekan ini, mungkin di awal pekan ini, kita perkirakan impact terhadap rupiah akan cukup signifikan ya. Memang di hari Jumat lalu rupiah itu ditutup di posisi sekitar 15.295, dan sepertinya kalau kita perkirakan dengan perkembangan yang terjadi di weekend kemarin ya dari Jackson Hole, sepertinya tekanan akan lebih besar karena kemarin DXY sendiri atau dolar index itu telah menembus level 104 ya. Jadi mencapai level tertinggi dalam 3 bulan terakhir, dan sepertinya sampai dengan mungkin nanti bulan November itu ketika The Fed masih akan tetap menaikkan suku bunga, itu sepertinya volatilitasnya masih akan tetap tinggi. Next. Dan impact-nya ya kalau kita akan terhadap kebijakan dari Bank Indonesia sendiri ya, apakah Bank Indonesia akan menyesuaikan suku bunga? Sepertinya memang kalau mengingat dengan tingginya ketidakpastian, terutama adanya potensi kenaikan Fed Funds Rate mungkin di bulan November ya, itu sepertinya ruang penurunan suku bunga itu semakin terbatas ya, karena akan bisa berisiko mendorong capital outflow dan tekanan terhadap rupiah akan membesar. Dan di sisi lain juga memang ada tekanan bagi Bank Indonesia ya, mungkin dengan adanya kemungkinan kenaikan Fed Funds Rate ya, ada tekanan terhadap Bank Indonesia untuk melakukan stabilisasi melalui suku bunga atau dengan menaikkan suku bunga. Tapi menurut kami berdasarkan berbagai sinyal yang diberikan oleh Bank Indonesia, apalagi dengan inflasi yang sudah semakin menurun, kita merasa bahwa Bank Indonesia masih akan tetap menahan suku bunga di current level di 5,75%. Dan Bank Indonesia sendiri itu sudah menyatakan bahwa meskipun The Fed itu masih menaikkan even 2 kali lagi ya, even sampai dengan 6%, kemungkinan BI tidak akan menaikkan suku bunga dan akan lebih melakukan
kebijakan stabilisasi atau biasa disebut dengan intervensi, karena level saat ini dengan cadangan devisa Indonesia itu masih relatif mencukupi di level sekitar 138 billion US dollar. Next. Dan kita masih tetap berada pada proyeksi kita ya, untuk baik untuk dari sisi GDP maupun terutama mungkin kalau kita berbicara mengenai rupiah. Jadi dengan perkembangan terakhir memang masih inline dengan proyeksi kami untuk average di 15.115 ya. Kemudian kita perkirakan begitu ada kepastian atau the Fed itu sudah berarti menaikkan suku bunga, kita perkirakan rupiah bisa menguat ke level 14.855. Sementara untuk BI Base Deposit Rate ya kita perkirakan seperti saya sampaikan itu masih akan tetap berada di 5,75. Mungkin demikian untuk sementara dari saya, kembali ke Mbak Alvina. Terima kasih, selamat pagi.